Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang pemuda, dan ketika judulnya ini, maka kita harus pesimis. Karena we care, we speak. Ini orang tua, bukan pemuda. Pemuda itu we care, we speak, we act. Kita peduli, kita bicara dan kita beraksi. Salah satu yang menjadi karakteristik dari para pemuda adalah kemampuan dia dalam menyeimbangkan antara nalar dengan aksi nyata. Jadi gini, ada sebuah skema yang selalu membelit manusia. Ketika manusia itu masih kecil, dia punya waktu luang, dia punya energi, tapi dia nggak punya sumber daya, nggak punya uang. Ketika dia dewasa muda, dia punya energi, dia punya uang, tapi nggak punya waktu. Dan ketika sudah tua, dia punya uang, dia punya waktu, tapi nggak punya energi. Itu skema yang selalu membelit manusia. Nah, anak muda itu adalah orang-orang yang nalarnya bisa langsung diaplikasikan dalam tindakan nyata. Itu adalah karakteristik dari pemuda. Sedangkan kalau misalkan orang tua, kebanyakan mikir. Tapi bagaimana melaksanakannya, dia sudah tidak lagi memiliki cukup energi. Makanya yang jadi masalah tadi itu, ketika ada we care, we speak, itu orang tua. Dia peduli, dia berkata-kata, tetapi aksinya terhambat gara-gara energinya sedikit. Kalau misalkan mau jadi generasi muda yang hebat, yang tangguh, yang kuat, tolong panitia ini tambahkan sedikit di sini. Enggak sih, itu mah serius. Tapi gini, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang anak muda, itu sebenarnya adalah istilah yang rancu secara sains. Kenapa? Karena sebenarnya secara biologis, manusia itu hanya punya dua fase. Fase anak-anak dan fase dewasa. Udah, nggak ada yang lain. Fase anak-anak adalah ketika dia tumbuh besar, badannya makin kesini makin membesar, kedewasaannya makin membaik, otaknya, nalarnya semakin baik, seiring waktu itulah masa kanak-kanak. Tapi belum bisa bereproduksi. Sedangkan manusia dewasa itu adalah orang yang sudah terhenti kemampuan untuk bertumbuhnya, tetapi dia bisa bereproduksi atau mereplikasi gennya. Nah, jadi tidak ada istilah muda untuk dunia sains. Muda itu apa? Muda itu adalah ketika kelompok manusia atau kelompok makhluk hidup sedang di awal-awal di mana dia mampu bereproduksi. Secara sains, biologisnya gitu. Tetapi kemudian manusia muncul. Manusia itu membongkar batas-batas biologis. Sepanjang sejarah, cuman manusia yang mampu mengobrak-abrik tatanan biologis. Manusia sekarang operasi plastik, sistem aging atau anti-aging, sistem anti-aging maksud saya, yang membuat kerutan-kerutan apa segala rupa bisa dihilangkan. Kemudian karakteristik fisik bisa dirombak. Bahkan sekarang ada cerita laki-laki bisa dirubah menjadi perempuan, perempuan bisa dirubah menjadi laki-laki dengan bantuan hormon dan operasi sekian-sekian dan lain sebagainya. Yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup dalam sejarah yang mampu bisa merekayasa fakta-fakta biologis. Dan karena itu, maka muncullah istilah pemuda. Jadi istilah pemuda itu adalah istilah ideologis, bukan istilah sains, bukan istilah biologis. Kalau istilah biologis, ya cuma dua itu saja. Tapi kemudian ada muncul pemuda. Nah, karakteristik dari pemuda itu apa? Kalau misalkan mau maksain dengan biologis, karakter yang dimaksud dengan karakter pemuda itu adalah orang yang pada waktu itu sudah siap bereproduksi. Pas awal-awal. Di sini siap nggak reproduksi? Siap nggak? Akang siap? Kalau sudah tua, susah bereproduksinya. Akang bisa nggak? Berarti Akang pemuda. Tapi kan itu terlalu picik. Maka dari itulah penjelasan ideologisnya bertambah bahwa usia itu
jenjang manusia itu tidak terikat pada usia. Ada orang tua yang masih berperilaku seperti anak-anak. Ada anak kecil yang berpikiran sudah sangat dewasa. Jadi akhirnya manusia itu yang tadi hanya terikat pada masalah-masalah biologis, kemudian merekayasa, kemudian menciptakan definisi dan memecahnya. Jadi definisi pemuda itu juga akhirnya pecah. Jadi ada yang kemudian disebut dewasa secara seksual. Ada yang disebut sebagai dewasa secara intelektual. Ada yang disebut sebagai dewasa secara finansial. Di sini ada yang sudah dewasa secara seksual tapi belum dewasa secara finansial. Jomblo akut. Kan kasihan. Ada juga orang-orang yang sudah dewasa secara finansial, dewasa secara emosional, dewasa secara intelektual, tapi belum dewasa secara seksual. Ada juga yang seperti itu. Nah, karena definisi-definisi itu akhirnya pecah, gara-gara manusia mampu merekayasa sistem biologis mereka, maka kita harus bertanya, sebagai dewasa muda atau anak muda itu definisinya apa? Maka definisi yang paling pasti di sini, jangan tanyakan soal usia. Karena ternyata usia itu enggak ngaruh. Tanyakan apakah kemampuan nalar kita mampu dibuktikan langsung dalam aksi nyata. Dalam langkah perbuatan langsung. Karena orang tua enggak bisa kayak gitu. Ketika Soekarno berpidato bahwa saya membutuhkan 10 anak muda untuk bisa menggoncangkan dunia. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena hanya anak muda yang ketika dikasih sebuah gagasan, kemudian dia setuju itu, dia langsung beraksi nyata. Bukan hanya seperti Bung Karno pada waktu itu, umurnya 40 tahun ketika dia berpidato seperti itu. Tapi dia sudah mulai berpikir bahwa saya dibatasi oleh banyak hal, energi saya terbatas, maka saya akan alokasikan hanya untuk poin-poin tertentu saja. Saya membutuhkan 10 anak muda biar bisa mendongkrak dunia, menggoncang dunia, mengobrak-abrik sistem yang ada. Kenapa? Karena anak muda itu kemampuan nalarnya bisa langsung diwujudkan. Jadi di sini jangan sombong hanya dengan kata-kata bahwa saya di sini usia muda, saya gen milenial, gen Z, gen apa segala rupa yang seperti itu. Karena itu saya sekarang anak muda. Bukan. Anak muda itu berapapun usianya, kalau dia mampu beraksi langkah nyata, ketika dia punya gagasan, punya ide, maka dia berjiwa muda. Saya bertemu dengan orang-orang tua yang hidupnya benar-benar muda. Ketika ada informasi baru, dia langsung terima, dia langsung resap dalam otaknya, dia langsung analisis, dia langsung verifikasi, dan kalau menurut dia setuju, dia langsung bergerak di situ. Tapi saya bertemu dengan anak-anak muda zaman sekarang, yang pas diliatin main tiktokan mulu. Kuy, bangun dong, mager, oke. Dia menghabiskan waktu 5 jam untuk mager seperti itu, kemudian bangun, melakukan aktivitas yang biasa-biasa aja. Melakukan aktivitas yang bukan dia yang menentukan tapi pihak lain. Dia datang ke kampus. Kenapa dia datang ke kampus? Karena sudah kewajiban dosen. Dia duduk dengar dia ngedengerin dosen ngebacot, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mikirin apa-apa, dia cuma ikut gugur kewajiban. Karena seperti itu, ya sudah selesai. Dia usianya muda, tetapi jiwanya sama sekali nggak muda. Dia hanya berpikir bahwa pokoknya saya pengen cepat lulus. Kalau sudah lulus saya nanti mau kerja di sini, di sana. Terus nanti saya jadi PNS di sini, di sana. Saya nanti dapat uang, saya dapat sertifikat, saya gadein untuk menyicil rumah. Kemudian saya sedikit-sedikit korupsi biar dapat mobil dan sebagainya. Banyak yang berpikirnya seperti itu. Anak muda. Ya kalau misalkan memang mereka benar-benar muda, tapi camkan bahwa gagasannya bukan gagasan-gagasan muda. Makanya di sini kalau mau diaku sebagai anak muda, kalau yang ingin diharapkan Soekarno yang bisa mengguncang dunia, muda yang dimaksud adalah muda gagasannya kuat, intelektualitasnya kuat, emosinya kuat, dan semua kekuatan itu bisa dia wujudkan dalam langkah nyata. Lanjut. Tangan buat Kang Guru Gembul. Wah. Ini baru latar belakang aja udah berbara-bara nih Pak ya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Guru Gembul bahwasanya sebenarnya tingkat kepemudaan itu tidak bisa diukur dalam usia ya Pak ya. Mungkin ada secara biologis seperti itu. Tapi secara ideologis, secara psikologis, mungkin itu lain halnya gitu. Tapi yang akan kita bahas kali ini Pak, itu adalah mungkin saya akan lebih cenderung ke biologis ya. Kenapa? Karena menurut saya ya kita
memacu pada visi Indonesia Emas 2045 itu kan tetap berdasarkan usia biologis ya Pak ya, mau tidak mau seperti itu. Dan mungkin kita akan mulai dari topik-topik ringan aja Pak ya. Pak, saya ini adalah generasi Z, saya adalah generasi Gen Z, generasi Z, dan generasi saya ini rasanya itu seringkali sejak saya kecil itu udah dapat stigma-stigma buruk nih Pak. Tadi juga mungkin sudah sempat Bapak sampaikan tentang mageran, main TikTok aja gitu. Kita itu distigmatisasi sebagai generasi yang generasi rebahan, generasi jompo, generasi yang malas berpikir seperti itu Pak. Nah, apa sih pandangan Pak Guru Gembul terhadap premis itu? Akang sudah membuktikannya. Akang sudah membuktikannya bahwa memang begitulah. Jadi gini nih ceritanya ya. Saya pengen kasih ini. Kalau anak muda, salah satu karakteristiknya adalah dekonstruksi. Dekonstruksi itu adalah mempertanyakan setiap klaim, mempertanyakan setiap pernyataan, mempertanyakan setiap deklarasi. Jadi misalkan gini, pernyataan pertamanya adalah, Pak, saya sebagai generasi muda, saya Gen Z, saya generasi Z, begitu ya? Betul Pak. Generasi Z tidak pernah ada di Indonesia. Istilah generasi milenial, generasi Z, generasi begini dan begitu, baby boomer, generasi X, generasi dan sebagainya, itu diciptakan oleh sosiolog-sosiolog Amerika Serikat untuk bisa memahami kondisi sosial di sana. Karena setiap generasi mereka berbeda-beda, maka dibutuhkan sistem pisau bedah yang khas untuk setiap generasi. Misalkan gini, generasi, misalkan kita sebut aja ya, generasi yang lahir di era Perang Dunia ke-1 dan ke-2 itu adalah generasi dengan orang-orang yang mentalitasnya kuat tetapi kejam. Kemudian generasi zaman Perang Dingin itu adalah generasi yang benar-benar liar. Revolusi seks di Amerika Serikat muncul di sana. LGBT muncul di Amerika Serikat di era itu. Muncul alien, segitiga bermuda dan sebagainya muncul di era itu. Kemudian berganti lagi dengan generasi ini, generasi itu dan sebagainya. Jadi istilah-istilah generasi-generasi itu adalah bagaimana cara orang Amerika Serikat mencoba untuk membuka pisau bedah atas realitas di Amerika Serikat. Di Cina muncul sekarang generasi sandwich. Kenapa? Karena di Cina ada sebuah generasi yang harus menghidupi orang tuanya dan menghidupi anak-anaknya. Sehingga dia seperti sandwich. Kemudian di Korea muncul, di Taiwan muncul generasi strawberry. Sekarang di Taiwan namanya generasi strawberry. Kenapa? Karena ceria, indah, lucu, imut, tapi gampang penyet. Diinjak sedikit langsung butuh healing, nangis-nangis. Nah itu generasi strawberry di Taiwan. Karena apa? Karena ada sosiolog-sosiolog di sana yang mencoba untuk menganalisis setiap generasi, bikin pendekatan. Di Indonesia belum ada satu atau belum ada sebuah konklusi sosiologis yang bisa menjelaskan ini generasi apa. Salah satu contohnya adalah kita mengaku sekarang sebagai generasi Z. Generasi Z versi Amerika Serikat itu yang sekarang kita pahami, diantaranya adalah generasi kritis dan generasi toleran. Kritis dengan pernyataan bahwa saya adalah generasi Z, tanpa bisa melihat bahwa itu adalah realitas di Amerika Serikat, itu menunjukkan bahwa kita tidak kritis. Dan apakah kita menjadi generasi yang toleran? Komnas HAM menunjukkan bahwa data menunjukkan generasi sekarang itu adalah generasi yang lebih intoleran dibandingkan generasi sebelumnya. Artinya istilah itu tidak relevan buat kita. Jadi maksudnya kalau mau jadi anak muda, ayo kita berpikir kritis mulai dari awal. Klaim itu kita periksa. Apakah saya benar-benar generasi Z? Coba pahami, misalkan generasi Z itu adalah generasi yang gemar teknologi, betul? Betul. Cocok buat kita. Generasi Z itu adalah generasi yang toleran terhadap perbedaan. Cocok gak dengan kita? Sebagian cocok, sebagian ya. tidak. Generasi Z itu diantaranya adalah kritis karena terlalu banyak berhadapan dengan informasi. Berhadapan dengan informasinya benar, kritisnya kurang. Nah ini artinya apa? Tidak semua yang terjadi di Amerika Serikat itu juga terjadi di Indonesia. Kita harus membuat definisi sendiri tentang karakteristik sebuah generasi. Jadi bisa aja sekarang kita namain generasi di Indonesia sekarang itu adalah generasi mager. Nah kayak gitu boleh. Kalau para sosiolog mengatakan, karena faktanya adalah di Indonesia sekarang
Jumlah pemotor tertinggi di seluruh dunia dan kemacetan terjadi gara-gara mobil satu, penumpang satu. Dan Indonesia adalah negara paling sedikit melakukan jalan kaki. Nah, cocok kan kalau misalkan disebut generasi mager? Ya cocok. Kita paksa sosiolog kita untuk bikin pernyataan itu. Tapi kan kita tidak, kita mengekor pada bangsa barat, bahkan pada hal-hal yang tidak relevan. Oke, baik, ini menarik banget nih Pak Guru. Ini Pak Guru Gembul ini dari tadi nggak setuju banget nih kayaknya sama klasifikasi Gen Z di Indonesia ya Pak. Tapi karena itu penelitiannya dari luar gitu, makanya tadi disebutkan perlu ada definisi sendiri. Bukan gitu. Saya ngajak seperti yang tadi nih, ini anak muda nih, karakteristik anak muda yang paling penting itu adalah kritis, dekonstruktif. Setiap ada klaim, yuk kita periksa sama-sama. Setiap ada misalkan, saya tuh anak muda bukan sih? Belum tentu anak muda, karena ini konteks ideologis, dan yang paling penting itu adalah kemampuan realisasikan gagasan. Gitu Kang. Jadi ajakan untuk sama-sama kritis dan bongkar terhadap semua klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan. Baik. Kalau gitu gini aja deh Pak, daripada Gen Z-Gen-Zian, gini aja deh Pak. Karena kita bahas tentang visi Indonesia Emas 2045 yang mana ada poin-poin penting yang pemerintah ini wacanakan sebenarnya Pak. Saya sempat baca ya, apa saja nih langkah-langkah yang akan dituju untuk merealisasikan gagasan Indonesia Emas 2045, yang mana poin-poinnya itu sebenarnya adalah memicu ke generasi yang berdasarkan usia tertentu, karena yang lagi dididik sekarang itu adalah kita berdasarkan kualifikasi usia Pak, karena kan yang pasti bisa disekolahkan, diajarkan itu kan generasi-generasi yang ya mungkin di SD, SMP, SMA, kuliah, yang udah kerja ke sana kan agak sulit untuk melaksanakan pendidikan formal yang mungkin wajib gitu Pak. Dan dari situ mungkin bicara tentang remaja aja deh Pak, remaja atau saya deh gitu. Nanti saya di komen lagi Gen Z. Oke. Bercanda Pak. Jadi grogi. Murid gembul Pak. Dan kalau kita bicara tentang Indonesia Emas 2045 ya Pak ya, wacana-wacana yang digagaskan oleh pemerintah itu adalah tentunya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama anak yang masih berada di usia-usia sekolah gitu Pak ya. Tapi menurut saya Pak, itu ada satu variabel, jika kualitas sumber daya manusia itu didefinisikan sebagai pengetahuannya, keterampilannya, soft skill, hard skill, tapi menurut saya ada satu variabel yang kayaknya itu kurang gitu Pak, kurang diimplementasikan atau kurang digagaskan, yaitu adalah kesadaran Pak. Jadi kan kayak kalau misalkan generasi ini atau usia ini, anak-anak usia ini itu dididik hanya sebagai kayak untuk pengetahuannya, keterampilannya, intelektualnya, tapi secara kesadaran mereka itu tidak dididik gitu Pak. Karena saya sendiri merasakan, karena saya ada mahasiswa di kampus, itu penting banget sih sebenarnya kayak kesadaran sebenarnya kita ini generasi Z berdasarkan usia dalam tanda kutip, itu yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di tahun Indonesia Emas tahun 2045 itu. Dan itu kan perlu kesadaran yang saya maksud itu kesadaran untuk berbakti pada masyarakat, kesadaran untuk menggunakan ilmunya untuk masyarakat. Tapi itu rasanya tidak pernah tersentuh Pak bagi saya. Dan itu menurut saya variabel yang kayaknya sih kurang diimplementasikan atau kurang digagasan aja sih Pak. Gimana menurut Pak Guru gitu? Jadi gini ceritanya. Di sini siapa yang pernah tes dan hasilnya di atas 128? Oh, ngacung ya? Saya. Hampir. Ya udah, di atas 120. Cung. Yaudah di atas 100. Oke. Nah, gini Kang. Pengetahuan itu adalah soal mereka tahu IQ masing-masing berdasarkan tes yang pernah mereka ikuti. Tapi keberanian mereka untuk ngangkat tangan tinggi-tinggi apa? Malah mati. Cek. Nah, saya ulang lagi ya, kayak barusan itu. Siapa yang IQ-nya di atas 100, yang ngacung sedikit. Kenapa? Jadi mereka tahu bahwa IQ-nya sedikit, IQ-nya segini, tetapi mereka tidak tahu konsekuensi dari itu. Sehingga ketika diminta ngacung, mereka ngacungnya dikit.
Karena kurang percaya diri. Salah satu masalah di Indonesia itu adalah bahwa bahkan ketika anak-anak Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mengubah dunia misalkan, kebanyakan di antara mereka ngedown duluan, mereka takut konflik ketika berhadapan dengan sebuah fenomena yang salah, mereka hanya berani ngomongin di belakang tapi tidak berani menegur. Dan ini adalah fenomena yang umum di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan berbicaranya tentang kesadaran, apa yang dimaksud dengan kesadaran? Kesadaran dalam konteks ini itu adalah kemampuan dia dalam menghubungkan antara realitas dengan idealitas. Saya kemarin ngobrol dengan bapak-bapak tukang ojek. Saya ngobrol di jalan. Dia cerita panjang lebar, sekarang Bandung makin panas ya. Sekarang air makin susah ya. Sekarang bahkan saya harus beli air di masjid sekian harganya karena ternyata makin susah bla 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 dan seterusnya. Di waktu yang bersamaan ketika dia mengatakan seperti itu, dia paginya bakar sampah di pekarangan. Artinya apa? Artinya dia tidak sadar. Dia tidak mampu menghubungkan antara realitas dengan idealitas. Kan seharusnya dia tahu Bandung makin panas, penyebabnya adalah konsentrasi karbon di atmosfer lebih tinggi, semakin tinggi. Dan salah satu yang menyebabkan konsentrasi karbon semakin tinggi adalah dia suka bakar sampah. Kan itu logikanya. Nah, dia tahu dia bakar sampah, dia tahu Bandung makin panas, tapi dia tidak bisa menghubungkannya. Anak-anak muda zaman sekarang krisisnya dikhawatirkan itu. Kalau misalkan Akang berbicara tentang kesadaran, dia berpengetahuan luas. Dan dia tahu bahwa Indonesia membutuhkannya di masa depan. Tetapi apa kaitannya antara pengetahuan saya yang luas dengan dibutuhkannya saya di masa depan? Dia nggak ngerti itu. Itulah yang dimaksud dengan ketidaksadaran itu. Ya buat apa ya? Jadi kalau misalkan masuk ke ranah filsafat, dia ngerti epistemologi tapi dia nggak ngerti ontologisnya, dia nggak paham aksiologisnya. Dia nggak ngerti setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya gunakan untuk apa? Nah, inilah anak-anak muda zaman sekarang, please, seperti yang Akang tadi minta, kita tuh harus berkesadaran atas apa yang kita tahu dan atas apa yang kita bisa. Sadar gak? Misal gini, orang di sini yang punya halaman 5, misalkan ya, yang punya halaman 15 meter persegi, itu sebenarnya adalah orang yang punya kesempatan untuk bikin sumur resapan air, untuk bikin pupuk organik, misalkan yang seperti itu. Di sini, orang yang bisa ngehack, itu berarti adalah orang yang mampu menciptakan program-program atau aplikasi-aplikasi yang bisa membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya. Orang di sini ada yang punya waktu perharinya 4 jam untuk nganggur, tapi dia nggak ngerti buat apa. Padahal itu adalah potensi dia untuk bisa berdampak besar buat masyarakat. Ya apapun itu, tapi intinya coba analisis pengetahuan diri sendiri, kemudian pikirkan itu buat apa. Kalau kita belum ngerti itu buat apa, artinya kita belum berkesadaran. Inilah masalah yang tadi Akang sebutkan. Waktu saya jalan-jalan ke Amerika Serikat, pakai Google Satellite, orang-orang Amerika Serikat itu ternyata kebanyakannya bodoh banget. Saya mohon maaf ya. Saking bodohnya, misalkan mereka tidak tahu bahwa ada negara Indonesia yang luasnya sekian. Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu bahwa misalkan di Rusia itu ada wilayah-wilayah yang etnisnya lebih mirip Turki daripada Rusia. Mereka nggak ngerti itu. Tetapi kenapa mereka maju? Karena sedikit pengetahuan yang mereka miliki, mereka tahu faedahnya buat apa. Karena sistem dan falsafah pendidikan mereka di sana itu adalah tujuannya dulu apa, baru kita belajar sesuatu gitu. Jadi tujuan saya ke depan adalah insinyur, maka saya belajar tentang teknik sipil. Jadi mereka tuh berpikirnya gitu. Kita berpikirnya kebalik. Ya udah belajar aja dulu. Terus nanti ke depan buat apa? Ya nanti ngelamar jadi PNS. Ya kan gak nyambung gitu. Jadi makanya coba kalau misalkan ada seminar-seminar, ayo kita banyak baca buku, ayo kita literasi. Ya terus faedahnya apa kalau gitu? Kan gak ngerti juga, akhirnya kita baca banyak, terus banyaknya pengetahuan kita tidak tahu itu diaplikasikan buat apa. Kesadaran itulah yang ternyata lebih penting daripada pengetahuan.
Baik, ini menarik banget nih Pak Guru. Tentang kesadaran hubungan antara tadi pengetahuan dan kesadaran akan untuk apa pengetahuan itu ditujukan atau untuk dipelajari gitu ya. Tapi yang saya pahami dari Pak Guru dari tadi itu adalah Pak Guru Gembul ini seakan-akan meng apa ya, bukan memaksa ya, memaksa saya yang audiens gitu ya, itu untuk berpikir sendiri, untuk kayak sadar sendiri, analisislah sendiri gitu. Apakah sistem pendidikan kita atau tidak adakah yang bisa, karena kan mungkin yang tadi Bapak sampaikan terkait falsafah pendidikan, mungkin yang tahu itu beberapa orang saja, tapi kan untuk ke arah gimana caranya biar orang-orang ini bakal mau berpikir menganalisis tadi pendidikan pengetahuannya itu untuk apa, itu kan agak sulit Pak, melihat tadi IQ juga disampaikan. Apakah tidak ada peranan atau dari pemerintah lah misalkan untuk setidaknya menjadi katalisator agar seluruh anak-anak di Indonesia ini bisa berpikir seperti yang tadi Bapak sampaikan seperti itu? Jangan pernah ngarepin pemerintah. Kepastian dalam hidup adalah, salah satu kepastian dalam kehidupan itu adalah bahwa sumber dari kekecewaan kita itu adalah ketika kita berharap pada pihak lain. Saya minjemin duit, kemudian pas saya butuh, saya berharap orang itu akan mengembalikan duitnya. Malah galak. Kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Ya karena kita berharap pada pihak lain. Jadi karena tidak mungkin kita berharap pada pihak lain, yang paling mungkin itu adalah bahwa kita berharap pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan gini, adakah peran pemerintah yang begini? Pemerintah itu lahir dari kita-kita ini yang kurang berkesadaran. Kenapa kita kurang berkesadaran? Karena pendidikannya tidak mengarahkan kita untuk berkesadaran. Kenapa pendidikan kita tidak mengarahkan kita untuk berkesadaran? Karena para pendidiknya sendiri lahir dari orang-orang yang tidak berkesadaran. Begitu aja muter-muter kayak gitu. Dan kalau misalkan kita muter-muter kayak gitu nggak selesai-selesai, kita hanya akan menjadi ahli-ahli teori konspirasi yang suka nyalahin pihak lain. Daripada seperti itu, mendingan ya sudahlah. Sekarang saya aja yang beraksi, saya ajalah yang langsung bertindak. Saya akan kerahkan orang-orang, saya akan buat diri saya sedemikian berpengaruh sehingga orang-orang ketergantungan sama saya. Kemudian saya akan paksa mereka untuk bekerja, berjuang bersama-sama saya untuk membangun bangsa yang lebih besar. Apakah saya harus berharap pada pemerintah? Faktanya, kapan pemerintah pernah mewujudkan apa yang kita impikan? BPJS itu kan arisan. Arisan itu kita nggak untung nggak rugi. Itu ada judi-judinya sedikit sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita berharap pada pihak lain, ya udah kita mati kutu di situ. Jadi sebaiknya kita mulai dari hal yang awal. Nih, generasi-generasi muda yang sekarang ada di sini, tolong tanyakan. Setiap saya melakukan sesuatu, tanyakan kenapa saya melakukan itu. Jangan hanya duduk dengar diam ketika ada orang lain ngomong. Jangan hanya kita kuliah hanya gara-gara disuruh orang tua. Ngedrive diri sendiri bisa nggak sih? Bikin agar diri sendiri yang menciptakan dan merekayasa takdir diri sendiri. Bisa nggak sih? Kan kalau misalkan kita membuat takdir itu berjalan sesuai dengan orang lain, ya kita bisa aja ke sebuah tempat yang sangat indah, tapi bisa juga kita kecemplung ke tempat yang sangat kotor. Jadi mulailah dari sekarang, ciptakan tujuan itu kita sendiri. Toh nanti kalaupun gagal, ya nggak apa-apa, kan kita nggak malu dan nggak rugi. Karena apa? Karena kalau misalkan kita gagal, kita kecewa pada diri kita sendiri. Kalau kecewa pada diri kita sendiri, yang paling mungkin adalah perbaikan. Kan kalau kita kecewa pada pihak lain, bisa nggak kita nyuruh pihak lain itu memperbaiki diri? Kan nggak bisa. Kita kecewa pada Presiden, Pak Jokowi. Pak, saya kecewa sama Bapak. Besok Bapak harus berubah. Kan nggak bisa. Tapi kalau misalkan, gagal, saya kecewa pada diri saya sendiri. Kenapa saya kemarin nggak gini. Pada percobaan selanjutnya, saya bisa memperbaiki itu. Jadi, mumpung masih muda, mulailah ciptakan visi misi ke depan. Buat rekayasa takdir agar saya bisa menentukan apa yang
harus saya pijak di masa-masa selanjutnya. Gitu Kang. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Beda-beda. Oke, baik. Teman-teman, karena biasanya kalau saya ikut seminarnya Pak Guru Gembul itu lebih suka banyak interaksinya sama audiens saja nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja nih Pak dari saya, sekaligus tadi menanggapi sedikit. Mungkin kalau menurut saya, jadi mungkin teman-teman boleh siapin kali ya pertanyaannya, abis ini kita akan masuk ke sesi lempar pertanyaan ke audiens. Dari yang tadi Pak Guru, menurut saya mungkin dipikirnya gini aja kali ya Pak ya. Jadi daripada kita tadi kan disebutkan jangan terlalu besar lah banyak berharap pada orang lain, terutama pemerintah misalnya. Daripada kita mengharapkan lebih kepada pemerintah, kita sadar sendiri, kita ingin belajar sendiri, melakukan hal sendiri, aksi sendiri, dan ketika kita nanti sudah layak gitu ya, sudah sadar, itu kitalah yang akan menjadi pemerintah. Kenapa saya katakan itu? Karena menjelang 2024 nanti nih Pak, tahun politik, itu menurut data potensi pemilih pemilu, partisipasi pemilu, itu 40%-nya dari yang sekarang berada di usia rentang 15 sampai 49 tahun, 40%. Itu kan berarti inilah peran Gen Z ini sebenarnya menentukan banget buat di proses politik. Dan justru stigma-stigma yang muncul di kalangan generasi muda ini adalah salah satunya apatis politik Pak. Tidak peduli, ikut-ikut aja. Nah, dibandingkan dengan turun tangan langsung gitu. Menurut Pak Guru Gembul seperti apa? Tanpa menyebut partai politik, acungkan tangan siapa yang sudah tahu akan nyoblos partai apa? Kurang dari sepertiganya ya. Iya betul. Tanpa menyebutkan nama calon, siapa di sini yang sudah tahu siapa yang akan dipilih untuk Pilpres? Oke, turun. Berarti untuk partai politik lebih apatis daripada yang Pilpres, gitu ya? Iya. Dan ini pemilihnya adalah anak muda, iya kan? Mbak, ini yang belakang nih. Ya nggak apa-apa dia nyebut PDIP, dia itu kan cuma inisialnya aja, dia nggak sebut nama partainya. Ada Intel. Oke. Kalau misalkan kita bertanya soal, bukan maksud saya, ketika tadi saya tanya siapa yang akan dipilih nanti, itu kan sebenarnya ada masalah di situ. Jangan-jangan kita memilih itu bukan karena kita tahu orang yang dimaksud itu benar. Jangan-jangan kita memilih dia karena otak kita sudah direkayasa sama tim suksesnya. Sekarang, setiap hari, setiap jam, mereka ngomong di media massa. Mereka ya tim suksesnya, setiap jam mereka ngomong, mereka upload, mereka ceritakan kemana-mana. Apa? Mereka ngomong, target perolehan suara kami di sini adalah sekian persen. Ada yang ngomong, partai ini tidak akan kehilangan massa dengan cara begini. Kemudian ada yang mengatakan, tahun sekian jurkamnya adalah ini yang diperkirakan akan menaikkan perolehan suara sekian. Artinya apa? Pemilih itu objek yang dikejar-kejar. Pemilih itu adalah orang yang direkayasa. Jadi bukan mereka memilih partai politik, bukan mereka memilih calon presiden, tapi mereka direkayasa sama tim sukses untuk memilih. Makanya tiap hari mereka update, perolehan suara di sini targetnya adalah sekian. Rakyat itu artinya direkayasa, gitu kan? Nah, jadi mekanisme demokrasi itu bukan rakyat memilih pemimpin, tapi elit merekayasa rakyat untuk memilih calon yang mereka sodorkan. Makanya ada drama-drama, Gibran dari PDIP tiba-tiba masuk Golkar untuk nyalon. Ada dramanya kan, seru-seruan di situ, ada drama. Caimin tiba-tiba setelah dia nyalon, tiba-tiba KPK datang ke situ karena mengurusi yang lalu-lalu. Ada banyak drama seperti itu. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kita demokratis, kita milih, ya kita milih siapa aja, kita bisa aja misalkan milih Habib Nurmagomedov misalkan, kan bisa aja. Tapi kan tidak, yang terjadi adalah elit-elit nyodorin orang-orang, maksa kita untuk milih satu di antara mereka, gitu kan? Jadi demokrasi adalah rekayasa elit atas publik. Jadi bukan representasi publik, tapi yang sesungguhnya itu adalah
objektifikasi publik. Kalau mau berbicara filosofis. Nah, tapi intinya adalah sekarang anak-anak muda ini 40% katanya mau nyoblos. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang saya katakan tadi itu, pertanyakan, kan kita anak muda, kita kritis, kita dekonstruksi, kita tanyakan, apakah kita memilih tuh gara-gara otak kita dicuci sama pihak-pihak tertentu, ataukah kita memilih seseorang itu karena kita punya visi dan misi yang paling mungkin diwujudkan oleh orang itu. Nah, kalau misalkan pilihannya adalah, oh saya ngerti, saya memilih dia karena visi misi saya sama dengan dia, maka di masa depan dialah yang akan menjadi bagian dari pemerintahan itu. Dialah yang akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dialah yang akan merayakan ulang tahun 100 tahun Indonesia sebagai perayaan ulang tahun yang megah karena kontribusinya. Tetapi kalau misalkan dia ternyata adalah memilih seseorang, tapi karena direkayasa, saya nyoblos itu, kenapa? Ganteng. Misalkan seperti itu, maka orang itu, jadi poinnya sebenarnya bukan siapa yang kita pilih, tapi bagaimana cara kita memilih mereka. Karena bagaimanapun di masa depan, kitalah yang akan menanggung Indonesia. Ketika koruptor-koruptor yang sekarang itu pada mati besok, kitalah yang akan menjadi orang besarnya. Jadi pertanyaannya, apakah nanti di masa depan kita bagian jadi koruptornya atau bagian yang memberantasnya? Itu dimulai dari pertanyaan barusan ini. Ketika saya sekarang milih, apakah otak saya direkayasa atau gara-gara saya sudah punya visi ke depan? Wah,